Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam kedua setelah Bani Umayyah. Bani Abbasiyah berkuasa di Baghdad, sekarang negara Irak. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah merujuk dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, kakek dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Abbasiyah masih merupakan keturunan Bani Hashim. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah. Bagaimana sejarah lahir dan berdirinya Bani Abbasiyah? Mari kita simak video berikut ini. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lahir setelah masa-masa terakhir keruntuhan Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah mulai berdiri setelah mampu mengalahkan khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 780 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda menyesuaikan perubahan sosial, politik, dan kebudayaan. Runtuhnya dinasti Umayyah sekaligus menjadi latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah disebabkan oleh kekacauan yang terjadi di dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu pola hidup yang mewah yang dianut di lingkungan istana, sehingga menyebabkan anak-anak khalifah tidak mampu memikul beban berat ketika mewarisi kekuasaan. Faktor yang kedua, kaum Mawali, bangsa taklukan, yaitu bangsa Ajam, kaum muslimin non-Arab, mendapat perlakuan rendah dari Bani Umayyah, sehingga memunculkan kebencian terhadap dinasti Umayyah. Faktor yang ketiga, gerakan penindasan yang terus-menerus dilakukan dinasti Umayyah terhadap kaum Syiah dan Bani Hashim. Faktor yang keempat, kurangnya perhatian para penguasa terhadap agama, sehingga muncul kekecewaan terhadap golongan agamis. Yang kelima dan yang terakhir ini adalah lemahnya moral para khalifah sepeninggalan Hisham bin Abdul Malik, juga mempercepat runtuhnya dinasti Umayyah. Proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah dengan tokoh-tokohnya, antara lain Muhammad bin Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Artinya Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah. Yang ketiga, dalam gerakannya tersebut
tidak menggunakan nama golongan Bani Abbas, tetapi menggunakan nama Bani Hashim Ahlul Bait. Penggunaan nama itu bertujuan agar pendukung Sayyidina Ali akan tetap mendukungnya karena mereka sama-sama keturunan Bani Hashim. Faktor yang terakhir, faktor yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Periodisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah, masa kekuasaan yang lama yaitu sekitar 5 abad, membuat sejarawan membagi fase-fase atau periodisasi dari pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5. Fase yang pertama, masa pengaruh Persia, yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Khalifah yang termasuk dalam periode pertama Bani Abbasiyah adalah Abu al-Abbas As-Saffah sampai Al-Wasiq. Pada periode ini Bani Abbasiyah banyak mengalami kemajuan dan merupakan masa keemasan. Ketika Khalifah Al-Mu'tasim berkuasa, orang-orang Turki yang duduk dalam pemerintahan mulai memengaruhi kebijakan yang diambil Khalifah. Hal itulah yang menyebabkan Khalifah Al-Wasiq memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Fase yang kedua, masa pengaruh Turki, yaitu pada tahun 847 sampai dengan 945 Masehi. Fase kedua dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Ia dan khalifah penggantinya sangat lemah sehingga orang-orang Turki akhirnya dapat mengambil alih kekuasaan. Mereka kemudian mengangkat khalifah sesuai dengan keinginan sendiri. Secara politik, keadaan Bani Abbasiyah bertambah buruk meskipun ilmu pengetahuan dan kebudayaan terus berkembang. Fase yang ketiga, masa kekuasaan Bani Buwayhi, yaitu pada tahun 945 sampai dengan tahun 1055 Masehi atau masa pengaruh Persia kedua. Pada periode ini kekuasaan dipegang oleh Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Pusat pemerintahan berpindah dari Baghdad ke Shiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. Pada masa ini keadaan menjadi lebih buruk karena khalifah tak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan digaji. Ilmu pengetahuan tetap berkembang dengan munculnya tokoh-tokoh besar. Periode keempat, masa kekuasaan Bani Seljuk, yaitu pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi atau masa pengaruh Turki kedua. Atas permintaan Khalifah Abbasiyah, Bani Seljuk dapat melumpuhkan Bani Buwayhi dan mengambil alih kekuasaan. Kewibawaan Khalifah kembali sehingga keadaan mulai membaik. Kekuasaan Bani Seljuk melemah setelah munculnya konflik internal. Periode yang kelima, masa kekuasaan Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh manapun, yaitu pada tahun 1199 sampai dengan tahun 1258 Masehi. Pada periode ini kekuasaan Bani Abbasiyah benar-benar
bebas dari pengaruh manapun. Namun karena sempitnya wilayah kekuasaan yaitu di sekitar Baghdad saja, maka pemerintahan menjadi tidak efektif dan politiknya lemah. Ketika datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, Bani Abbasiyah dapat dikalahkan dengan mudah. Dinasti Abbasiyah banyak menorehkan tinta emas keberhasilan dalam banyak bidang, di antaranya bidang ilmu pengetahuan, bidang militer, dan juga bidang ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Seperti ilmu pengetahuan umum, yaitu mencakup ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, biologi. Adapun ilmu-ilmu agama yaitu mencakup ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam. Dalam bidang militer, ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, tentara-tentara Arab Muslim non-Arab ikut mewarnai sistem kemiliteran dinasti ini. Bahkan mereka lebih dominan daripada tentara-tentara Arab. Tentara non-Arab yang pertama direkrut dalam dinas militer Abbasiyah adalah penduduk Khurasan, karena mereka banyak membantu kelahiran dinasti ini. Abu Muslim sendiri adalah pemimpin gerakan militer Abbasiyah dalam melawan dinasti Umayyah, berasal dari Khurasan. Adapun dalam bidang ekonomi, dinasti Abbasiyah, para khalifahnya senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai keinginannya itu, mereka mengembangkan sistem perekonomian negara dengan mengembangkan sistem ekonomi pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Masa keemasan pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi pada periode pertama. Setelah masa tersebut, dinasti Abbasiyah mengalami pergolakan dan pergantian pengaruh kekuasaan. Dinasti Abbasiyah pada akhirnya mengalami keruntuhan dan berakhirlah masa-masa kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Abbasiyah, dari faktor internal hingga faktor eksternal. Adapun faktor internal kemunduran dari dinasti Abbasiyah yaitu perebutan kekuasaan, memprioritaskan bangsa asing dari bangsa Arab, kemewahan hidup di kalangan penguasa, murkaan terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin, konflik keagamaan, pengaruh bid'ah agama dan filsafat, luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya sangat tinggi. Selain faktor-faktor internal, terdapat pula banyak faktor eksternal yang mempengaruhi kemunduran dinasti Abbasiyah. Di antaranya banyaknya pemberontakan, dominasi kekuasaan bangsa Turki, dominasi kekuasaan bangsa Persia,